Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Baik semua ya. Jangan lupa tetap semangat belajar matematika. Baiklah, izinkan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu Sitri Ceyani, Ibu mahasiswa magang Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai bab relasi dan fungsi. Baiklah, kita mulai saja pembelajaran untuk hari ini. Adapun kompetensi dasar dari relasi dan fungsi. 3.3 mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. 3.4 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat mendeskripsikan tentang relasi dan fungsi. 2. Siswa dapat menyatakan relasi ke dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. 3. Siswa dapat menentukan domain, kodomain, range dari suatu fungsi. 4. Siswa dapat menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi dari dua himpunan. Selanjutnya, ini merupakan pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Pengertian relasi, menyatakan relasi. Di menyatakan relasi terbagi lagi menjadi 3, yaitu diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Fungsi atau pemetaan terdiri dari pengertian fungsi, ilustrasi fungsi, unsur-unsur fungsi, banyak pemetaan dari dua himpunan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu relasi. Apa sih itu relasi? Nah, untuk mengetahuinya, perhatikanlah pernyataan berikut. Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, Budi suka basket dan sepak bola, Badri suka basket dan sepak bola. Berdasarkan informasi di atas, dapat dikatakan bahwa relasi yang tepat adalah suka akan. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke anggota himpunan yang lain. Yang selanjutnya yaitu menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dalam 3 bentuk, yakni diagram panah, himpunan pasangan berurutan, diagram kartesius. Yang pertama, diagram panah. Contoh, diketahui himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan Q 2, 4, 6, 8. Buatlah diagram panah yang menyatakan relasi faktor dari pada himpunan P dan himpunan Q. Untuk penyelesaian, yang ini merupakan himpunan P yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan yang ini adalah himpunan Q yang anggotanya 2, 4, 6, 8. Cara membacanya P faktor dari Q. Jadi 1 faktor dari 2, 1 faktor dari 4, 1 faktor dari 6, dan 1 faktor dari 8. 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6, 2 faktor dari 8. 3 faktor dari 6, 4 faktor dari 4, 4 faktor dari 8. Yang selanjutnya yaitu himpunan pasangan berurutan. Perhatikan diagram panah berikut. Himpunan A yang anggotanya Ani, Leon, Ahmad, Wahyu, dan Hana. Himpunan B anggotanya Pramuka, Basket, Sepak Bola, Paskibra.
Cara membacanya tadi, A mengikuti ekstrakurikuler B. Jadi Ani mengikuti ekstrakurikuler pramuka, Ani mengikuti ekstrakurikuler basket. Himpunan pasangan berurutan dari diagram di samping adalah Ani, pramuka, Ani, basket, Leon, sepak bola, Ahmad, pramuka, Wahyu, sepak bola, Wahyu, paskibra, Hana, paskibra. Jangan lupa untuk kurung kurawal di awal dan kurung kurawal di akhir. Yang selanjutnya yaitu diagram Kartesius. Contohnya, buatlah diagram Kartesius dari himpunan pasangan berurutan berikut. 1,1, 1,5, 2,3, 3,5, 4,4, 5,5. Nah, penyelesaiannya, ini merupakan diagram Kartesius, di yang mana A itu sama dengan X, atau yang depan, 1 ini, dan B itu sama dengan Y, atau yang belakang, 1. Jadi, A dengan B kita hubungkan, yaitu 1 dihubungkan dengan 1 yang Y, dan dikasih titik. 1 ke 5, 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 4, 5 ke 5. Jadi ini merupakan diagram Kartesius. Baiklah, ini untuk penjelasan relasi. Yang selanjutnya yaitu fungsi. Apa sih itu fungsi? Nah, silakan perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Rian lahir di bulan Februari. Farhan lahir di bulan Desember, Tari lahir di bulan Juni, Lia lahir di bulan April, Firman lahir di bulan Juni. Berdasarkan pernyataan-pernyataan tersebut, diperoleh bahwa tiap anak memiliki bulan kelahiran, setiap anak dipasangkan tepat 1 pada bulan kelahirannya. Relasi di atas adalah lahir di bulan dan dapat disebut fungsi atau pemetaan. Jadi, di sini dapat kita simpulkan bahwa fungsi adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota himpunan yang satu ke anggota himpunan yang lain. Adapun bentuk dari fungsi yaitu fungsi A memetakan di B, atau fungsi X memetakan di Y, atau fungsi X memetakan di Fx. Fx di sini sama dengan Y. Nah, selanjutnya yaitu ilustrasi fungsi. Manakah diagram panah berikut yang merupakan fungsi? Anggota himpunan A terdiri dari A, B, C. Anggota himpunan B 1, 2. Apakah ini termasuk fungsi? Ya, fungsi. Karena setiap anggota A memiliki kawan 1 di anggota B. A memiliki kawan 2, B memiliki kawan 1, C memiliki kawan 2. Yang selanjutnya, yang bagian B, apakah ini termasuk fungsi? Bukan, karena ada anggota yang memiliki 2 kawan, yaitu C. Jadi ini bukan merupakan fungsi. Yang selanjutnya, ini termasuk fungsi atau bukan? Bukan, karena anggota A ada yang tidak memiliki kawan, yaitu A. Selanjutnya yaitu unsur-unsur fungsi. Himpunan A, B, C, D, himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan A ini disebut domain atau daerah asal. Jadi domainnya yaitu A, B, C, D. Anggota B kodomain atau daerah kawan. Jadi kodomainnya
adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian yang terakhir, rank atau daerah hasil. Jadi yang satu ini kenapa bukan termasuk rank? Karena tidak memiliki teman di himpunan A. Jadi ranknya yaitu 2, 3, 4, dan 5. Yang selanjutnya yaitu banyaknya pemetaan dari 2 himpunan. Misalkan kita memiliki 2 himpunan A dan B. NA adalah banyak anggota A, NB adalah banyak anggota B. Kita dapat menentukan banyak pemetaan yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B. Adalah menggunakan rumus NB dipangkatkan dengan NA. Nah, ini contohnya. Misalnya himpunan A 1, 2 dan himpunan B 3, 5, 7. Tentukan banyak pemetaan yang mungkin A ke B. Penyelesaiannya NA atau banyak anggota A itu sama dengan 2, 1, 2. NB atau banyak anggota B itu 3, 5, 7, berarti ada 3. Maka banyak pemetaan A ke B adalah NB dipangkatkan NA. 3 pangkat 2 sama dengan 9. Nah, untuk membuktikan bahwa banyak pemetaan A ke B di sini adalah 9, mari lihat bukti di sini. Nah, di sini bukti bahwa pemetaan A dan B itu adalah 9. Yang bagian 1, A ke P, B ke P, A ke Q, B ke Q. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini merupakan fungsi. Yang selanjutnya A ke R, B ke R, A ke P, B ke Q, A ke P, B ke R, A ke Q, B ke R, A ke P, B ke P, A ke R, B ke P, A ke R, B ke Q. Nah, terbuktikan bahwa banyaknya pemetaan A ke B tadi adalah 9. Mungkin itu saja penjelasan mengenai relasi dan fungsi. Jika masih ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.